Pemirsa, kali ini terselenggara Haflatul Imtihan dan Milad ke-112 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo untuk santri putra. Pelaksanaan Haflatul Imtihan dalam rangka menyambut Milad ke-112 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo untuk santri putra berlangsung dengan hikmat dan penuh makna. Kegiatan ini digelar di Gelora Ibrahimi dan dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, beserta segenap Ahlul Bait, pengurus pesantren, Umana Ma'had, serta seluruh santri putra. Rangkaian acara diawali dengan peracara yang diisi lantunan selawat merdu dari Majelis Selawat Sukorejo. Lalaran tasrif dan alfiah yang dikolaborasikan dengan kotekan Pegasus Pergusen Rayon Iksa Sumeneb turut menghiasi malam penuh keberkahan ini. Tak kalah memukau, parade paskibraka oleh siswa SMK Ibrahimi 1 Sukorejo berhasil menyuguhkan penampilan yang mengundang antusiasme para santri dan undangan. Kemegahan acara semakin terasa dengan penampilan paduan suara siswa SMA Ibrahimi 1 Sukorejo. Rangkaian peracara kemudian ditutup dengan penayangan kaleidoskop prestasi santri yang menampilkan berbagai capaian membanggakan santri dalam bidang akademik maupun non-akademik sepanjang tahun terakhir. Acara secara resmi dibuka oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Selanjutnya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dengan penuh penghayatan oleh Ustadz Muhammad Afif Zaini, juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat dewasa. Setelah itu, penayangan video dokumenter Isarah Pendirian Nahdlatul Ulama memberikan kesan mendalam bagi seluruh santri ketika Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi memerankan sosok dari Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin dalam mengantarkan tongkat dan tasbih dari Syekhona Khalil Bangkalan ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asari Jombang. Acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah juara pertama berbagai perlombaan, diantaranya MTQ, MKK, Fesbas, Fasa, serta lomba kebersihan antar lembaga. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan dedikasi para santri. Kiai Haji Ahmad Fadhoil SHMH selaku Sekretaris Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang menyampaikan himbauan kepada seluruh santri selama liburan berlangsung agar selalu memperhatikan sikap dan hal yang perlu diperhatikan agar selaras dengan harapan pengasuh. Ananda para santri, tadi di praacara kita sudah juga menyaksikan berbagai penghargaan dari berbagai perlombaan baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional yang telah diikuti oleh para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di mana dalam berbagai macam perlombaan tersebut santri-santri kita, pondok pesantren kita, alhamdulillah berhasil menorehkan sejarah, menorehkan tinta emas, menorehkan kebanggaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terbukti berprestasi, meraih berbagai macam kejuaraan dan perlombaan. Tentu kalau boleh kami memaknai keberhasilan ananda sekalian dalam berbagai macam event perlombaan tersebut, yang pertama menunjukkan bahwa kesungguhan dan keseriusan kita di dalam mengabdi dan mengaji serta belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini akan membuahkan keberhasilan berbanding lurus dengan munajat dan doa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kebaikan, Allah hadiahkan kebaikan untuk kita yang kemudian dalam bentuk berbagai macam prestasi yang telah dinobatkan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Di masa-masa yang akan datang, ananda sekalian yang akan melanjutkan prestasi-prestasi dari sahabat-sahabat kita sebelumnya. Ananda sekalian yang akan memberikan torehan sejarah yang akan membanggakan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, karena ananda sekalianlah nanti yang akan keluar sebagai juara
dan mereka yang akan dinobatkan sebagai juarawan berikutnya berprestasi di berbagai ajang perlombaan. Yang kedua, makna yang dapat kita ambil dari berbagai prestasi selama 1 tahun 2025 yang sudah berlalu, bahwa ini adalah amanah. Salah satu prestasi yang telah diraih oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, bahwa pondok pesantren kita ini telah dinobatkan sebagai pesantren transformatif dari seluruh pondok pesantren se-Indonesia di tingkat nasional yang diseleksi secara ketat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dinilai oleh juri yang memiliki kekhususan dalam bidangnya, oleh para juri yang memiliki kemampuan untuk menilai pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo telah mendapatkan juara pertama sebagai pesantren transformatif. Ini sebagai satu amanah bagi kita semua, karena salah satu parameter dinobatkannya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo sebagai pesantren transformatif, bahwa di dalamnya adalah zero kekerasan. Di dalamnya tidak ada bullying. Di dalamnya tidak ada pertengkaran di antara sesama santri dan mereka yang ada di dalam Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Maka marilah amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ini dapat kita jaga dengan baik. Perilaku kita sebagai santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, perilaku kita sebagai orang yang ada di dalam pesantren transformatif ini hendaknya bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tidak ada lagi perundungan bagi para santri yang lain. Tidak ada lagi kekerasan yang kita lakukan di dalam pondok pesantren. Karena apapun yang kita lakukan, ini akan menunjukkan wajah kita kepada dunia, wajah kita kepada masyarakat. Maka nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang tidak hanya di lisan kita katakan bahwa kita mencintai Salafiyah Syafi'iyah, tetapi bagaimana perbuatan kita juga menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar cinta kepada pondok pesantren ini. Dengan kita lebih baik menjaga sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku kita di dalam pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Raden Ahmad Azami Ibrahimi juga menyampaikan 15 pesan penting kepada seluruh santri yang akan menjalani masa liburan, sekaligus membaiat mereka agar siap mengamalkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Niat liburan ada 3. Pertama, berniat silaturahmi kepada orang tua, keluarga, sanak famili, guru di rumah, dan teman-teman. Kedua, berniat mengamalkan ilmu yang didapatkan di pesantren. Ketiga, berniat menghibur pikiran yang telah belajar selama 1 tahun kurang lebih, agar semangat belajar kembali. Nanti ketika kembali berjamaah, baca sebagaimana singkatan kata baca, semoga semangatnya membaca. Jangan sampai masa liburan kita libur dari kebaikan. Jangan sampai masa liburan kita libur dari sholat berjamaah. Jangan sampai liburan kita libur dari mengambil istifadah, mencari ilmu tambahan, amal kebaikan. Jangan sampai libur dari segala hal yang baik. Harus diisi tetap dengan kebaikan. Yang kedua, satu orang santri agar dapat mengajak teman di rumah untuk berbuat baik minimal selama Ramadan. Seperti mengajak sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Jika ada 20 santri, maka akan ada 20 orang yang diajak.
Kalau yang diajak 5 orang berarti kali 5 dan begitu seterusnya. Maka diharapkan kepulangan santri Pondok Pesantren Salafiyah Surjo akan membawa perubahan yang baik di masyarakat. Yang ketiga, santri agar menyampaikan salam takdim dari saya kepada orang tua, guru ngaji ketika di rumah dengan lengkap redaksinya. Ada salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, santri wajib sholat subuh dengan berjamaah. Ini saya tekankan, bukan berarti yang lain tidak usah sholat berjamaah. Tapi sholat subuh biasanya banyak yang lalai. Jangan sampai kemudian tidur yang merusak sholat fardu, akan menyia-nyiakan umur yang barokah. Kemudian yang kelima, santri agar selalu membawa kitab atau buku yang disenangi. Misalkan senang dengan kitab tasrifan, atau senang dengan kitab nahwu, dimutalaah selama liburan. Harapannya agar selalu disapa dengan membuka dan membaca kitab tersebut. Yang keenam, amalan sehari-hari di pesantren, Rotibul Haddad, wirid, dzikir setelah sholat, tawassul batin, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh, santri agar dapat membuktikan selama liburan menjadi santri Sukorejo, santri Salafiyah Syafiyah Sukorejo yang bermanfaat ilmunya. Dengan sikapnya yang sopan, santun, berakhlakul karimah kepada orang tua, selalu siap untuk tampil membantu orang tua, bukan malah nyuruh-nyuruh pada orang tua, minta-minta seakan merintah pada orang tuanya. Jangan sampai orang tua menjadi pelayan. Kitalah yang seharusnya melayani orang tua. Buktikan ada perubahan baik dalam diri kita sebagai santri Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Yang kedelapan, santri wajib sekuat mungkin meninggalkan dosa-dosa besar. Sekarang lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, termasuk pondok pesantren diserang dengan berbagai cara. Beredar di sekitar sekolah-sekolah pil anjing, arak, dan semacamnya. Ini untuk merusak generasi umat Islam. Agar nanti pikirannya kacau, doanya tidak mustajab, akhlaknya rusak, maka hancurlah generasi umat Islam. Santri harus menghindar dari dosa-dosa besar, apalagi berzina. Yang kesembilan, santri agar tetap menjaga nur, cahaya yang ada di wajahnya. Selama di pesantren, cahaya air wuduknya, cahaya sholatnya, cahaya Qur'annya, cahaya zikirnya, ini jangan sampai dihilangkan dengan berbuat maksiat selama liburan. Karena maksiat akan meredupkan cahaya wajah kita. Kemudian yang ke-10, santri yang akan pulang liburan Ramadan, ini tujuannya harus benar-benar ke tempat tujuan, jadi dikawal. Kalau yang pusaka berarti dengan keluarganya, yang puja berjamaah langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang ke-11, sering-sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adillah au udallah au azillah au uzallah au adlimah au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar kita tidak menjadi orang yang menyesatkan atau disesatkan, menggelincirkan atau tergelincir oleh orang lain, agar kita terhindar menganiaya atau dianiaya oleh orang lain. Sekarang banyak kriminalitas yang semakin marak, agar kita tidak membodohi atau dibodohi oleh orang lain. Ini juga ada fenomena banyak di antara orang yang paham ilmu, paham agama, tapi gara-gara berhutang melalui online, pinjol, akhirnya rusak kehidupan rumah tangganya, rusak tatanan ekonomi rumah tangganya. Orang mengerti, orang pendidikan, tapi gara-gara pinjol bahkan sudah mengarah kepada judi online. Ini hati-hati.
dibodohi oleh orang lain, jangan sampai. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang dianjurkan juga membaca doa Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, agar kita keluar dari pesantren, liburan di rumah, ini keluarnya dalam keadaan baik, nanti kembali lagi ke pesantren dalam keadaan baik. Mauidul Hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Qadiri SAG dengan jelas menyampaikan ceramah mengenai pentingnya menyambung ruh kepada seorang guru. Karena dia ingin menjadi walinya Allah itu, dia berpikir harus mencari orang-orang yang guru yang orang kira itu walinya Allah. Karena dengan berguru kepada orang yang dikira walinya Allah, ada potensi menjadi wali. Kalau kita mondok di pondok yang spesialisnya Quran, kita akan ahli Quran di situ. Kalau kita mondok di spesialis kitab, kita akan ahli kitab di situ. Nah, anak ini ingin jadi wali. Maka oleh Allah itu banyak orang bilang dulu Mbak Asad itu walinya Allah. Orang bilang, bukan saya itu. Kalau yang bilang saya dikira saya wali itu. Karena lihat wali lah wali gitu. Makanya terus ke sini, ke Sukorejo ini. Lah santri ini disiplin. Disiplin, dia tiap hari itu aktif menulis biografi. Setiap hari. Ketemu siapa, ngomong apa ditulis. Disiplin. Terus kebiasaan santri ini adalah istiqomah nyabis ke Maya As'ad. Hadratus Syekh. Setiap subuh nyabis. Terus dapat wejangan dari beliau. Beliau dawuh begini. Katanya teman saya itu, kalau mondok di Sukorejo ini pondoknya wali. Beliau bilang seperti itu. Kalau ingin ngalim, sana di saudaraku, di Lirboyo. Jadi Mbah Manaf itu, Pak Idul Karim itu kan saudara seperguruan di Syekhona Khalil Mangkalan. Kalau mau ngalim kitab, suruh ke Lirboyo. Di sini itu Sukorejo pondoknya wali. Pesan saya, kerjakan 3 ini, pulang ke rumah bila istiqomah akan jadi kiai. Bahkan mungkin akan jadi wali. 3 pesan beliau. 1, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jadi selama di pondok, anak pedalaman yang miskin ini, sholat jamaah terus, enggak pernah putus. Karena apa yang dipesankan guru, itu seperti dawuhnya Rasulullah, yang harus ditaati. Yang harus dikerjakan. Beliau mentaati apa yang didawahkan oleh Hadratus Syekh As'ad. Sholat jamaah terus, enggak pernah ketinggalan. Terus kedua, pesan beliau, walaupun katakan enggak ngalim, memang mengerjakan 3 ini, pulang akan jadi kiai. 1, sholat jamaah. Kedua, istiqomah di asta. Jadi anak ini setiap hari itu 10 juz Quran. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan anak ini adalah dawam wudu. Dawam wudu. Dan anak ini juga tidak merokok. Tidak merokok. Maka untuk jadi wali tidak merokok. Tidak merokok. Terus anak ini juga ahli puasa. Puasa terus, dawam puasanya. Katanya sampai hari ini sudah dapat 42 tahun dia puasanya. Dawam, tiap hari puasa. Kecuali 5 yang diharamkan, 3 hari tasrek dan 2 hari raya. Dia puasa terus. Terus setelah dia dari sini,
dapat wejangan dari guru. Kan kita semua ingin kaya, betul? Kita semua ingin kaya. Jadi anak ini setiap hari tidur di masjid, itu jam 3 pagi itu dibangunkan oleh kiainya, gurunya. Kamu ingin kaya? Ya yai, tapi saya ingin kaya dunia sampai akhirat. Kerjakan dua ini, apabila sudah dengan istiqomah, apabila saya sudah meninggal, kok kamu tidak kaya, tagih saya. Kalau orang Jawa itu ogak-ogakan patokku. Ogak-ogakan patokku atau digoyang-goyang lah. Ini batu nisan gitu. Apa dua pesan dari guru yai itu? Beliau itu adalah seorang mursyid Naqsybandiyyah Khalidiyah. Jadi ini bisa jenengan amalkan nanti. Kalau jenengan tidak kaya, tagih itu. Apa amalnya? 1, sholat duha 12 rakaat tidak boleh tidak boleh putus. Harus terus dikerjakan terus, 12 rakaat. Nah anak ini istiqomah, sampai sekarang sholat duha terus, 12 rakaat. Kemudian amalan yang kedua, selama ketemu guru adalah tabarukan, atau pasti kita nyabis. Setiap sowan nyabis, setiap sowan nyabis. Kerjakan dua ini dengan istiqomah akan kaya dunia sampai akhirat. Dengan nyabis, katanya kiai itu, maka akan dapat gembrojoknya ridhonya guru. Akan mendapatkan gembrojoknya barokahnya ilmunya guru. Dengan nyabis itu, dengan tabarukan itu. Makanya kalau santri nggak pernah tabarukan, berat itu. Dapat berkahnya ilmu guru berat. Dapat barokahnya ilmu guru berat. Maka nyabis itu penting. Untuk nyambungkan keberkahan ilmu tadi itu. Terus santri ini istiqomah mengerjakan itu. Makanya sergap nyabis ke yai. Yang ketiga, pesan dari Hadratus Syekh As'ad, biar pulang dari pondok bisa menjadi kiai, adalah jangan gosop. Jangan gosop. Gosop aja nggak boleh, lebih mencuri. Gitu. Kalau mencuri di pondok sini 1 jarum, maka pulang ke pondok akan menjadi 1 kuda, pesan seperti itu. Maka sejak itu anak itu nggak pernah gosok, begitu sandalnya diambil temennya ya sudah nyeker. Sandal itu sudah diganti diselang-seling gitu, tetap hilang gitu. Maka karena mentaati dawuhnya Hadratus Syekh, maka anak ini rela nggak pakai sandal. Setiap pulang ke masjid, terus dari asta, begitu hilang, malah sudah dipisah-pisah itu, hilang ya nyeker. Gitu. Karena mentaati dawuhnya guru. Maka dengan ketaatan guru itu, mengerjakan 3 ini, 1 salat jamaah istiqomah, kemudian di asta, menghatamkan Quran waktu itu, setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Rangkaian Haflatul Imtihan ditutup dengan pembacaan zikir basmalah dan mahlul qiyam yang diiringi oleh majelis selawat Sukorojo. Haflatul Imtihan ini menjadi momen berharga bagi para santri untuk merefleksikan perjalanan belajar selama 1 tahun terakhir. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi sarana siar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo agar nilai-nilai kepesantrenan senantiasa terjaga dan tetap diamalkan meskipun santri-santri berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. S3 TV melaporkan.